Belief is not just an idea that you possess, it is an idea that possess you. Jadi sebuah keyakinan itu bukan sesuatu atau ide yang akan kita miliki, tapi keyakinan kita justru akan mengendalikan kita. Maka hati-hati. Kalau kita bawanya suudon, ya nanti negatif, ya kendalikan kita. Kalau bawanya suudon, ya positive thinking, ya positive thinking itu. Makanya kenapa kok orang tuh didiklah anak-anak kita. Makanya kalau yang menjadi anak kita tuh abang hijau kuning itu kan orang tua. Makanya harus hati-hati. Ya, ketika orang tua itu tidak hati-hati membangun sebuah belief pada anak-anaknya, makanya nanti akan jadi karakter dia yang mengendalikan dia. Hmm. Makanya punya anak harus dikancani, tidak omong, tidak diskusi gitu, supaya memiliki sebuah belief keyakinan yang mestinya harus kita miliki gitu, kira-kira gitu. Nah, ada kata ini, hukum resiprokasi ekosistem manusia adalah di organisasi konteks. We shape our building dan afterwards our building shape you. Maksudnya apa ini, Mas? Pesan Churchill. Nah, kita ya kalau dalam bahasa Inggris ya, nah, bahasa Inggris anunya ya, we shape our building, kita mencetak bangunan kita dan bangunan itu akan membentukmu, bentuk kita gitu. Maksudnya ya kita itu mencetak jati diri kita ya akhirnya jati itulah yang akan yang akan mengendalikanmu katanya gitu. Ya. Jadi kerasa nggak kira-kira? Jadi dimanapun kita berada ya, apalagi kita sudah sengaja udah gede itu kan kita tuh terjun ke daerah ranah hitam, ranah biru, kuning itu terserah kita kan bisa pilihan kita tuh. Nah, tapi kalau kita udah terbiasa masuk ke ranah hitam ya udah akhirnya kita udah masuk ke situ rasa metu ya, angel metu nih lah kira-kira gitu. Kecuali ada pihak ketiga yang bisa memaksa akhirnya kita bisa bisa keluar dari situ atau mungkin ya selamanya sampai di situ. Ya, ini ini Winston Churchill. Kalau yang satu ini saya nggak Tolstoy nggak salah yang pertama ini mungkin Tolstoy ini. Ya, oke. Dan dari sini kita ya kita yakin bahwa oh ya saat ini saya itu jadi buruk dan tidak buruk itu ya tergantung kita apa yang kita yakini dan kita jadikan itu pegangan. Kalau kita nggak ya misalnya eh, ini tergantung sistem sistem kita ya, sistem itu yang buat manusia. Nah, kalau manusianya dalam sistem itu bobrok ya sistemnya dibobrok, bukan sistem yang bobrok sebenarnya. Karena yang mengendalikan itu yang membuat sistem itu jadi seperti bobrok. Ya, semua sistem itu bagus, ya. Orangnya yang tidak bagus. Makanya sistem sistem itu tidak diminta pertanggungjawaban oleh oleh sang pencipta kan. Sistem kamu dulu melakukan apa ya nggak gitu tuh. Yang mendapatkan yang bertanggung jawab tetap orangnya, ya. Dulu kamu melakukan menjadi ini menjadi itu ngapain, ya. Sehingga kamu buat sistem itu, ya sistem itu tidak disalahkan ya soalnya manusianya. Oke, lah kok istilah kok lenyap gitu, Kak? Oh ini, kelihatan ya. Oke, oke. Nah, kita ini makanya
saya melihat ya, kita melihat dan bahwa ada tiga tipe manusia sebenarnya, tiga. Ada tipe ya model-model feodal gitu lah. Ya, cara cara pandangannya feodal ya, memandang orang itu beda. Ya, memandang orang itu ada kelas darah merah, darah biru dan sebagainya itu ya. Kemudian ada tipe yang melihat manusia itu equal di modern society itu, sehingga muncul demokrasi itu kan karena melihat manusia itu equal kan, equal sehingga mas, masyarakat itu harus dibangun eh, dalam bentuk sistem demokrasi. Nah, kemudian ternyata ada lagi yang melihatnya bahwa enggak, setelah modern itu ada namanya madani atau spiritual society. Kalau sekarang tuh orang yang tidak percaya pada Tuhan ya postmodernisme itu. Postmodernisme itu saya lihat tuh yang arahnya kepada spiritual society itu. Ya, cuman kan ada orang yang tidak bisa percaya adanya di atas. Cuman ajarannya tuh lebih pada nilai-nilai yang berbasis moral. Oke. Ya, ada Royal Society, Modern Society, Modern Society. Nah, sekarang tuh karena yang dominan Modern Society, ya, ya, akhirnya sistem Modern Society itu ada di mana-mana ya, ya di timur, di barat, ya, hampir di mana-mana itu dia menggunakan sistem demokrasi kan. Tetapi karena masyarakatnya tidak bisa lepas dari bentuk Royal Society, ya sistem demokrasinya itu lalu ya tidak seperti sistem demokrasi yang diinginkan, ya semuanya di apa, semuanya dimusyawarahkan, ya semuanya dibikin eh, dipaksa jadi satu, satu suara satu warna gitu, ya dengan cara apa saja, bukan one man one vote ya. One man one vote itu ada di, di luar, sehingga eh, model oposisi oposisi dan siapa yang berkuasa dan siapa yang oposisi itu dua-duanya sangat dihargai karena yang berkuasa itu menyadari perlunya oposisi gitu. Sehingga oposisi itu selalu dinamis di sana itu untuk mengontrol penguasa ya. Dan di parlemen itu kalau Anda melihatnya, coba Anda lihat di parlemen itu selalu terjadi perdebatan yang sangat bagus ya, tanpa harus ada saling apa ya, emosi gitu. Ya kalau tempat kita dipaksa untuk harus satu ya, ketika ada posisi dianggap musuh. Nah, akhirnya ya kadang-kadang kalau kita lihat di parlemen itu ya malah berkelahi gitu. Ya karena ada permusuhan, karena perbedaan pendapat. Padahal perbedaan pendapat itu adalah dinamika di dalam proses demokrasi itu untuk mencapai sebuah kesepakatan yang lebih lebih baik, lebih baik lah gitu ya. Mungkin tidak sempurna tapi lebih baik karena disepakati bersama-sama. Nah, kemudian ada tawaran namanya Madani Society ya. Musyawarah dalam arti bukan mesti harus suara terbanyak, tetapi harus membangun rasa keadilan. Nah, tetapi eh, drivennya beda-beda memang ya. Driven satu sama lainnya beda-beda. Kalau Royal Society itu drivennya kan driven kekuasaan. Siapa yang berkuasa, dia yang mengendalikan. Modern Society drivennya etika. Aturannya bagaimana ya? Yang mengendalikan aturan. Aturannya bilang, ayo A, B, B. Aturan yang dibangun oleh oleh masyarakat, oleh ada sistem modern tadi, sistem demokrasi tadi itu. Aturan yang jadi panglimanya. Kalau Madani itu ya aturan moralnya, moral manusianya itu yang jadi panglimanya. Jadi orang-orang yang dianggap memiliki memiliki apa karakter yang bagus, yang memberikan keteladanan, nah itulah yang akan jadi wakil-wakil kita, ya. Oke, nah makanya sifat relasinya itu super subordinate kalau loyal itu, atau apa ya namanya, kuasa relasinya itu sangat kuat gitu. Sehingga orang yang subordinate itu tidak hampir tidak berdaya untuk menghadapi superiornya.
ya, hubungan kuasa relasi itu. Kalau di era modern di itu nggak ada kuasa relasi itu. Semuanya semua equality ya dibangun dalam bentuk hubungan pertemanan ya. Kemudian eh, dibangun dinamikanya dibangun dengan kompetensi. Ya, kalau di dalam di Royal itu banyak nepotisme ya. Superior ini itu untuk menang superioritasnya lalu bangunlah nepotisme itu. Ya, nepotisme itu tidak hanya di saya lihat tuh di politik itu tidak hanya di level atas saya lihat, yang di level bawah juga gitu. Ya, sudah semua pada menyiapkan anak-anaknya itu saya lihat tuh. Ya, di level sampai apa ya sampai DPRD tingkat 2 saya lihat ya udah menyiapkan anaknya, sepupunya dan sebagainya. Ya, nepotismenya tinggi. Nah, kalau di era modern tidak, ya modern itu dia tidak perlu menyiapkan sebut begitu. Tapi ya dilihat dari kompetensi aja lebih siapa yang punya kompetensi ya dia akan jadi eh, mungkin akan jadi superiornya ya. Nah, kalau di Madani Ramadhi melihat manusia sifat relasinya itu equity, saling memiliki ya brotherhood ya, keteladanan gitu ya. Dia menunjukkan keteladanan. Ya. Jadi orang melihat itu lebih pada eh, keteladanan itu lebih orang yang mesti punya kompetensi tapi karena karakternya bagus. Ya, makanya dia menjadi sebuah contoh ya teladan yang sempurna lah kira-kira gitu. Nah, pendekatan yang lalu pendekatan interaksinya karena dia superior subordinate ya darah merah darah biru ya kecenderungannya eksploitasi ya egoistik diktator ya makanya ya kalau kita lihat sistem pemerintahan kita ini ya hampir seperti itu ya. Lalu kalau kita lihat dari banyak peristiwa-peristiwa yang ada saat ini ya, lalu muncul kekerasan pada santri wanita dan sebagainya itu karena hubungan kuasa relasinya terlalu kuat ya. Akhirnya yang terjadi adalah eksploitasi ya, karena ego sentrik yang luar biasa ya cara padahal apalagi kalau ketika nggak punya etika yang moralnya sangat rendah ya diktatornya yang muncul adalah diktator ya. Pokoknya. Nah, kalau di dunia di era modern mestinya pendekatan interaksinya competition, ya, membangun hubungannya competition, ya. Nah, lalu eh, cara untuk eh, interaksi, misalnya berbisnis, ya, itu ya transaksional, ya, win-win solution lah kira-kira itu. Mekanisme solusinya win-win solution, transaksional dan sifatnya win-win solution, ya. Sistemnya pendekatan demokrasi. Nah, kalau Madani ya kolaborasi, tidak transaksional tapi transformasional. Transformasional itu lebih pada transaksi yang berbasis nilai. Nah, sehingga yang ditunjukkan ya, interaksinya itu bukan dengan cara integrasi yang dibutuhkan, karena keteladanan yang di apa yang dikedepankan. Sehingga integriti itu penting. Nah, mekanisme solusinya apa? Kalau yang di Royal ya profit taking ya kalau punya kesempatan punya punya kuasa relasi yang kuat ya dia mesti mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Dia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi. Pokoknya aku untuk cash. Ya makanya seringkali hubungan di tengah masyarakat ya, rasa keadilan itu hampir tidak ada. Ya kalau orang yang punya kuasa inginkan ya semuanya harus terjadi. Ya akhirnya yang muncul adalah di tengah masyarakat itu win-loss solution. Ya tidak win-win solution tapi win-lose solution. Tapi kalau kita menghargai manusia ya ya tidak ada hubungan yang unequal ya hubungannya equal ya pasti orang tidak akan mungkin menyelesaikan masalah dengan win-lose solution itu mengalahkan menyediakan si lemah ya. Tapi harus selalu ada win-win solution. Ya apa yang terjadi harus ada win-win solution lah ya. Ya.
Misalnya saya lihat tuh di keraton, saya tinggal di keraton ya, keraton Jogja itu saya lihat proyek UNESCO itu, kebanyakan tuh proyek UNESCO itu membuat tembok keraton itu. Saya lihat ya, ada, mungkin ada 1.000 kakak yang hilang itu dari yang mengitari, yang menempel tembok keraton dulu kan. Nah, mereka semua bisa keluar dari situ dengan senyum ya, karena bisa membeli rumah baru di tempat lain. Nah, itulah namanya win-win solution yang tidak asal diusir kan. Karena belum tentu orang-orang yang di tembok itu kan uh, punya hak hak apa ya, kalau tanah itu Mas, hak milik itu Mas. Hak milik, Pak. Sertifikat hak milik, Sertifikat hak sertifikat hak milik. milik. Kan tidak ada yang punya HSHM tuh. Karena kan semua ngindung itu. Bahkan teman saya tuh, saya lihat tuh dia tidak ngindung, tapi dia nyewa pada orang. Orang itu nyewa pada orang dan orang itu ya dia dapat bisa beli rumah dan yang punya yang punya rumah itu juga dapat ya lebih besar lagi. Nah, ada win-win solution di situ. Makanya bikin tembok itu ya cepat juga itu mengelilingi keraton itu ya tanpa ada keributan lah kalau gitu. Asal mundur mundur minggir minggir nggak gitu. Ya. Tapi kalau di win-win negotiation bisa bayangkan ya tidak ada tidak ada yang boleh melakukan penggusuran tanpa rasa keadilan. Jadi kayak menggusur menggusur Pasar Ngasem itu membutuhkan bertahun-tahun itu ya dengan dialog itu luar biasa tuh Raja dulu itu Hamengkubuwono IX misalnya. Nah itu tanpa ada keributan tuh lalu akhirnya sam, sam- eh, pasar pasar burung ya hewannya itu bisa dipindahkan ke Kasti namanya tempatnya Jalan Bantul itu dan sekarang yang di belakang itu yang Taman Sari itu kan sudah mulai dibangun lagi. Ya, ada win-win negotiation dan kemudian Sultan Sembilan itu melihat bahwa kita ini pendekatan jangan pangreh projo tapi pamong projo. Jadi kata-kata pangreh projo itu kan karena seolah-olah penguasa itu bahwa orang yang mimpin daerah itu ada penguasa, diktator gitu. Tapi beliau melihatnya dirubah dari pangreh jadi pamong, jadi ngomong lah. Jadi ada seolah ada amanah di situ yang saya itu ngomong ke masyarakat. Nah, itu bahasanya anu ya Sultan Sembilan itu. Oke. Jadi kalau win-win negotiation itu tidak sekedar win-win solution. Win solution itu mungkin antar party yang dua party itu harus equal kalau dalam bisnis ya. Kalau win-win negotiation itu ya tidak jadi tidak equal, tapi harus saling melindungi, saling berbagi, saling saling anu lah, apa, mengayomi lah kira-kira gitu. Win-win negotiation itu ya caranya dengan musyawarah lah. Nah, makanya satu hak asasinya ya human kalau di royal di model feodal itu kan mungkin karena hubungan manusianya tidak seimbang human right itu human right kekerasan kemanusiaan kan mungkin sering terjadi ya mungkin kita menganggapnya tidak apa itu biasa tapi itu jadi tidak biasa kalau misalnya membiarkan orang miskin sampai miskin absolut itu kan itu sebenarnya kan human right juga ya membiarkan orang mencari uang menjadi penggelandangan itu juga akhirnya ya human right violence sebenarnya. Oke. Tapi kalau di era modern ya mencoba ini apa tuh melindungi hak asasi itu dengan cara tapi kecenderungannya hak asasi yang dimiliki misalnya kepemilikan gitu. Kita merasa punya ilmu dan kita 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 catat itu milik saya gitu kira-kira gitu. Lalu muncullah hak apa hak intellectual property right ya. Intellectual property right itu hak paten, hak apa namanya ya
Kalau buku apa buku copyright gitu. Ya kan itu munculnya bahasa-bahasa itu kan bahasa-bahasa ilmu pengetahuan yang dimulai ya sejak tahun abad pertengahan itu sebenarnya. Nah, apa 1800 nggak salah itu muncul ada sesuatu ada produk baru dan di apa tuh dicatatkan sebagai kepemilikannya. Hmm. Kemudian dikenalkan ke timur. Karena timur kan tidak pernah orang timur nggak pernah mengenal itu ya semuanya apa yang dimiliki adalah untuk kita bersama ya jadi orang-orang cerdas orang-orang cendekiawan itu memang sengaja mencetak memproduksi pengetahuan ya untuk kepentingan bersama gitu makanya namanya human right fulfillment ya semua orang merasakan bahwa apa yang aku miliki ya memang untuk kepentingan orang banyak itu kalau di masyarakat madani begitu. Ya, makanya di zaman Abbasiyah itu ilmuwan itu dilindungi oleh negara ya diopeni ya tidak mikir duit tapi ya sudah negara yang ngopeni gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat dari tiga tipe ini ya masyarakat kita itu ada di masyarakat mana ya kalau di masyarakat royal tuh saya yakin ya lingkungan kita tuh akan mudah rusak sebenarnya ya kecuali kalau superiornya itu memiliki orang yang memiliki apa, moral yang tinggi ya. Kalau moralnya tinggi dia sebagai pemimpin ya pasti semuanya mengacu pada apa ya keberlangsungan kehidupan ya yang kehidupan lingkungan yang lebih sustainable ya misalnya tuh saya kadang-kadang mikir juga gini Mas di daerah-daerah yang kita anggap masih terbelakang ya, misalnya di Papua ya. Di Papua itu kan mereka itu eh, makan atau kebutuhan sehari-hari kan ngambil dari alam tuh, dari alam tuh itu. Tetapi kan mereka tidak pernah berpikir untuk mengambil berlebihan. Secukupnya mereka mengambil. Nah, makanya ya alamnya tetap terlestari. Tapi di era modern justru dengan kecerdasan manusia yang mengambil kebutuhannya kan melebihi dari yang semestinya kan sehingga terjadi kerusakan lingkungan apalagi sekarang ada istilah maksimalisasi profit ya dengan kemampuan ilmu pengetahuannya teknologinya ya mereka berlomba-lomba untuk memaksimalkan eh, apa eh, kekayaannya akhirnya ya sekarang ini ya jadi rusak berat di mana-mana nah makanya bisa jadi ya orang-orang primitif itu mungkin juga sudah masuk pada di era Madani itu Mas, saya lihat. Ya. Karena jujur orang-orang itu tidak pernah merusak lingkungan ya. Dia hanya mengambil kebutuhannya sehari-hari sesuai untuk kebutuhannya bukan keinginannya. Sehingga mengambilnya secukupnya dan hutan ya, lingkungan yang tetap lestari, tetap bagus lah kira gitu. Hmm. Nah, sekarang kita ada di mana? Ya, menurut Amel kita ada di mana sekarang? Ada di era modern, royal, era feodal atau era yang lebih spiritualis. Apakah kita itu melihat ya gimana Kepem- kepemimpinan kita itu ada di mana? Ada di model kayak royal ini, di modern atau madani? Oh, sampai Royal, Pak, Royal. masih di royal. Ya. Makanya kalau kita bicara tentang sustainability, kayak ya susah, ya susah. Nah, kecuali
superiornya itu orang-orangnya tuh moralnya tinggi, ya memahami, ya tapi ya jarang orang. Angel. Sekarang itu ilmu untuk mencari dunia kok sekarang. Ya kan? Ketika ilmu untuk mencari dunia akhirnya ya ambiar semua. Maksudnya ilmu itu untuk membentuk karakter. Ya. Sehingga ketika jadi pemimpin itu eh, pasti eh, semua yang dilakukannya itu ya berbasis akhlakul karimah. Nah, tapi kalau kita bisa bayangkan ya, seorang pemimpin tidak punya akhlak, tapi dia pendekatannya kekuasaan diktator aja, ya kan? Nah, ya model sekarang ini. Jadi sampean misalnya kalau kita mengkritik masih dianggap musuh, bukan dianggap partner. Tapi kalau di era modern, ya kalau kita merasa ada modern beda. Kita tuh selalu akan menjadi menjadi partner partner penguasa untuk menjaga keseimbangan di dalam dinamika bermasyarakat. Nah, tapi beda ya di sini beda. Misalnya saya hidup di negara demokrasi ya, pernah kan dulu pernah saya apa tuh punya masalah dengan pemerintah Australia, mesti ingat saya. Saya sekolah punya masalah dengan pemerintah Australia karena saya harus berkaitan dengan anak saya dulu. Mungkin saya pernah bercerita ya. 5 tahun itu bermasalah itu karena saya harus masuk ke pengadilan kan untuk mempertahankan argumentasi masing-masing. Pemerintah Australia minta saya mengeluarkan anak saya, tapi saya mempertahankan supaya saya tidak ingin anak saya keluar dari Australia. Nah, tapi mereka tidak serta-merta langsung dipaksa suruh keluar itu enggak, Pak. Kalau di negara yang mungkin pendekatannya diktator mungkin ya langsung diusir itu, ya kan? Tapi mereka tetap menjunjung pada etika regulasi lah kira-kira gitu. Etika itu kan regulasi. Nah, regulasi, nah regulasinya ya dihormati. Ya, walaupun dituduh saya dituduh melakukan kriminal, memalsukan surat gitu. Ya, tapi saya mempertahankan diri. Ya, ada argumentasinya gitu. Ya, ada ya banyak hukum jalan lah kira-kira gitu. Dan itu berlangsung lama itu saya 5 tahun saya ingat saya. Jadi ya, selama itu lalu saya gimana mencari uang wah padahal dana untuk sekolah sudah habis. Nah, lalu saya minta menyatakan miskin di pemerintah Australia dan diterima mas. Oh kamu coba lihat anu uangmu piro gitu, penghasilannya itu. Oh iya ternyata bisa. Nah, saya akhirnya dapat ya dapat dapat bantuan dari pemerintah yang padahal ketika itu saya punya masalah dengan pemerintah. Oh, aneh toh. Itu negara demokrasi. Jadi walaupun kita itu punya masalah, tapi mereka tetap objektif melihat permasalahannya apa. Ya, sehingga saya tetap dibantu ya, dibantu pemerintah untuk bisa bisa menjalankan, bisa hidup sana, ya. Tapi tetap eh, apa tuh berargumentasi di pengadilan gitu, ya sampai akhirnya ya menang, ya, belum ya. Orang asing, pada saya itu orang asing dibantu, dua masalah, akhirnya saya dimenangkan ya bahwa saya memang tidak perlu untuk mengeluarkan anak saya dari Australia karena orang tuanya masih di Australia ya saya menang mas. Nah, hmm. Kalau ini dewi kira-kira ini melawan pemerintah saya menang lah kira-kira. Orang asing apalagi ya no? Hmm. Saya nggak pakai uang malah saya dikasih uang sama mereka. Nah, ketika saya mendaftarkan menggugat balik pemerintah sana ya harus pakai uang kan ribuan dolar. Saya bilang saya nggak punya uang ini. Ya udah nanti aku yang bayar. Pemerintah bilang gitu. Jadi untuk menggugat pemerintah, mereka yang bayar, pemerintah yang bayar Pak. Oh, biaya. Ini dia no lah mekanisme kayak gitu tuh. Karena dinyatakan rapi duit. Nah, nah, itu di mana emang em, cara pandangnya beda. Equality itu memang
sampai pada bagaimana mereka bisa menghormati orang itu sepanjang sesuai dengan aturannya, aturan yang sudah disepakati, etika yang disepakati gitu. Hmm. Apalagi di Madani, mungkin manusia akan lebih lebih pada mengayomi kan, penguasa itu mengayomi. Kalau modern enggak, pokoknya saya akan mengayomi sesuai dengan aturan itu, hitam putih aja gitu. Nah, coba kalau di tempat kita di Royal model Royal Society, waduh, ini gapnya aja tinggi banget ya. Gap, gap kayak miskinnya tinggi sekali. Ada yang punya penghasilan 20.000, mungkin ya 50.000 sehari, tapi ada juga yang punya penghasilan 1 miliar sehari. Ada nggak kira-kira? Ada. 1 miliar sehari ada. Hmm. Ada terjadi. Nah, kita bisa membayangkan itu. Nah, makanya dari situasi yang kayak gitu ya, kita agak susah pesimis kadang-kadang ya. Kira-kira alam yang kita inginkan sustain itu iso ora ya, gitu. Ya angel. Nah, apalagi bisnis etik. Kadang-kadang saya mikir, bisnis etik ini contohnya apa ya? Susah cari contoh etik bisnis yang berbasis etika. Apalagi yang gede-gede itu. Ya, toh. Mungkin saya bisnis etik itu anu tuang dodol gorengan kali ya. Ya sudah, oh, dodol gorengan yang sederhana itu karena sederhana supaya murah, lalu beli aja minyak goreng curah. Minyak goreng curah itu mungkin minyak goreng yang sudah sekarang ada minyak goreng yang bisa dibikin sendiri lalu kan jadi bening lagi lah ada. Hmm. Ya, karena kemiskinan lalu orang membuat sesuatu yang mereka tidak sadar bahwa perbuatan itu merugikan kesehatan kesehatan konsumen atau akan meracuni konsumen dalam rangka karena hanya dalam rangka untuk mendapatkan menekan harga beli, harga jualnya. Nah, makanya kemiskinan itu tentu korup itu jelas bahwa kemiskinan kekuasaan tentu korup korup itu korup ya korup itu korupsi ya korupsi macam-macam ada uang ada waktu ada standar. Makanya di Indonesia itu lebih terkenal Indonesia itu standarnya standar becak ya, karena becak tidak ada standar ya kan? Karena standar ya standar apa standar Indonesia ini ya ada kadang-kadang yang mengatakan standar ini standar itu tapi ya seringkali dikompromikan ya. Makanya kadang-kadang ya jadilah kita ini masyarakat yang tidak yang seringkali melanggar apa ya regulasi kita sendiri ya standar-standar itu. Nah, mak- makanya teori itu tidak seringkali tidak berlaku. Oh, teori gua mau teori Pak, prakteknya benten Pak. Antara teori dan prakteknya beda. Mestinya teori itu menjadi dasar untuk membangun sebuah sistem operasi yang lebih baik ya. Oh, teorinya ini toh. Yang mulai melakukan ini ya. Nah, nah gitu. Nah, apakah kita harus pesimis? Ya enggak perlu pesimis. Makanya inilah tantangan kita ke depan ya. Kalau kita merasakan bahwa kita itu ada di masyarakat Royal Society itu, maka sistem pendidikan kita itu selalu menganggap superior itu yang superior itu paling superior itu ngerti segalanya, pintar segalanya. Ya, akhirnya muncullah istilah istilah saya yang membedakan itu. Ya. Kalau di dunia pesantren ada golongan gus, ada golongan santri, itu, ada golongan orang biasa. Kalau tempat kita ada ya macam-macam ya. Ada golongan kaum bangsawan, golongan opo nih, yang membedakan ya, bahwa yang punya apa privilege siapa, yang tidak punya privilege siapa. Gitu. Akhirnya ya kayak sekarang ini
sampai pada sistem pendidikan kita tidak menjadikan manusia itu lebih kreatif, lebih kritis. Nah, buat sistem pendidikan kita itu lebih banyak bicara tentang ya wes yang penting sampai untuk ijazah nih. Ya. Kalaupun dia pintar, pintarnya dia juga pintar tidak kritis ya, hanya sekedar untuk bisa bekerja gitu. Ya, padahal pendidikan itu mestinya harus menjadikan manusia itu lebih kritis, lebih lebih memahami, lebih peka terhadap lingkungan, ya. Karena yang dicetak manusia yang terdidik itu adalah manusia yang dewasa, manusia yang mampu memilih, memilah, ya, mampu melangkah dan tidak melangkah, ya, mampu berpikir ke depan dengan jernih, dan sehingga mampu membuat strategic plan, design plan, ya, design thinkingnya itu terstruktur. Nah, semua itu hasilnya bisa dilakukan ketika sistem pendidikannya student, ya, student, mahasiswa itu jadi subjek, Mas, bukan jadi objek. Nah, kecenderungan kita dari SD sampai perguruan tinggi, ya, yang namanya student itu jadi objek, orang jadi subjek. Makanya itu yang dirubah, ya, supaya akan menjadi dinamis, ya, perubahan sistem dengan sistem pelajaran yang berbasis OB, namanya OB itu outcome based education, itu akan menjadikan banyak orang akan lebih banyak yang sadar, ya, sadar tentang hakikat menjadi manusia, hakikat ber, bermasyarakat, hakikat berbangsa dan bernegara, ya. Kalau gitu jalan, Mas, saya yakin bahwa orang itu dibeli 100.000 itu dia akan mau, ya, karena jadi dirinya akan lebih kuat, ya, dia menghargai dirinya itu akan jadi lebih tidak ternilai lah, ya. Sekarang itu kan karena tidak pernah diajarkan untuk menjadi manusia yang kritis, ya, manusia yang memahami hakikat hidup jati diri mereka, orang jadi mudah anu kan, dibeli kan, suara ya apa beres, satu suara sekian, kemudian diadu domba gitu. ada nanti ada kelompok yang demo demo A, kemudian di ana lagi ada kelompok yang pro dan kontra muncul. Ditanya-tanya ternyata ya langsung duit. Nah, itu terjadi itu karena apa? Karena masyarakatnya itu tidak dididik dengan cara kritis. Ya. Critical thinkingnya itu nggak jalan. Hmm. Hanya dijadikan apa ya? Ya, orang baik aja. Makanya coba lihat sekarang. Zaman-zaman dulu itu eh, mak zaman 70, 160, 70 itu kan eh, zaman PKI itu kan zamannya masih era national building itu. Ya, di mana organisasi-organisasi di masyarakat itu sangat kritis terhadap 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 berbangsa dan negara. Makanya banyak benturan tuh, tabrakan tuh, satu sama lain karena beda ideologi. Nah, setelah pasca PKI, lalu masih ada, ya, muncul semangat berorganisasi itu masih bagus banget. Tapi lama-lama lalu tahun 90, ya, eh, lalu muncul ini apa tuh program pemerintah yang menjadikan eh, mahasiswa itu jadi tidak berdaya karena diberi mainan baru, ya, mainan baru dengan aturan-aturan yang lebih ketat. Nah, akhirnya jadilah seperti saat ini, ya, tingkat critical thinking mereka, ya, kritis terhadap persoalan-persoalan masyarakat semakin tidak banyak. Kalau kita lihat sekarang ini kan eh, yang bicara di atas nama mahasiswa itu kan sangat sedikit, cuma satu dua. Zaman dulu, wah, oke, ya, di tiap kota itu mesti ada itu. Zaman zamannya terakhir itu Anies Baswedan. Tapi setelah itu ya nggak ada lagi. Akhirnya yang sekarang muncul itu kan orang tua yang bicara kan. Mestinya kan yang bicara kan anak muda. Jenengan lihat, ya,
Dengan lihat perubahan Indonesia itu sejak tahun 1908 itu anak muda. Sejak tahun 1908 itu kan Bung Tomo, salah. Bung Tomo ya, Bung siapa ya? Kebangkitan Nasional itu apa? Nah, kemudian tahun 1928, tahun 1900 berapa lagi? Ya, 45 itu kemerdekaan itu kan pemuda itu. Anak-anak muda yang memaksa orang-orang tua untuk mendeklarasikan. Memperjadikan persatuan itu pemuda lagi. Munculnya organisasi itu pemuda. Zaman dulu ya cah nom-nom. Saya kok pemuda umur 60 saya bisa maju. Ya, pemuda umur 70. Ya. Nah, makanya kita ini generasi yang sangat kritis sebenarnya karena generasi penerus kita ini tidak bergeraknya tidak kepeduliannya terhadap negara itu tidak begitu, perasaan itu tidak begitu ya, berbeda lah dengan zaman dulu, ada rasa kebangsaan itu masih kuat banget ya. Makanya ya semoga aja lah, eh, apa bahwa tahun 2030 Indonesia bubar yang mengkompora lah ya. Kalau anda yang muda-muda itu masih sadar lalu ya membangun kembali ya, merekatkan kembali anak muda itu bahwa masa depan negara itu tergantung pada anda itu harus sadar tuh. Kekayaan kita itu luar biasa mas, kita itu suki ramekakan, nah, kita harus sadar itu ya. Makanya dengan falsafah kita Pancasila itu mestinya kita itu tidak apa ya, eh, kita bisa menghidupi bangsa ini dengan cara yang sejahtera ya, tidak ada lagi eksploitasi yang berlebihan ya terhadap sumber daya yang kita miliki ya, kemudian memberikan privilege orang-orang tertentu itu ya mungkin 10 tahun terakhir, 10 tahun ini mungkin bisa masih terjadi, tapi insya Allah ya setelah 10 tahun ke depan ya enggak lagi, orang akan makin sadar lah ya. Dan kita nggak tahu nih 10 tahun ke depan itu apakah ada perang dunia ketiga atau tidak ya, mungkin lah ya. Hmm. Makanya kalau kita ingin ke sustainability ya, pembangunan berkelanjutan ya masyarakat madani adalah masyarakat berbuat cinta itu ya, harus ada ya, mau tidak mau ke masyarakat itu menjadikan masyarakat spiritual itu ya, sehingga konsep kita ya saya, kalau kita lihat konsep keberlanjutan kita udah bagus mas, sekarang membangun menungso ini loh ya. Menungso sih kalau yang madani itu masyarakat madani itu ya masyarakat berbasis cinta ya, saling melindungi transformasi perlindungan hak asasi menuju pemenuhan ya hak asasi manusia secara kolaboratif ya, kebutuhan dasar manusia itu dipenuhi satu sama lain, tidak usah berebut, berbagi, tidak perlu ada roh butuh aku butuh suge kamu kakak ya, apalagi yang korupsi-korupsi. Tapi ya caranya, gimana caranya kita itu memberikan pembelajaran pada anak muda. Iya, jangan korupsi. Di sini-sini korupsi. Ya memalukan perbuatan itu misalnya gitu. Ya. Sekarang itu kan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela itu kita ya kan tidak malu kan sekarang, malah bangga mungkin ya. Ya. Nah, kita buatkan bahwa perbuatan ini tidak bagus. Kalau Cina kan, kalau Cina solusinya sama sing lakoni langsung tembak nih ya. Nah, kita bisa nggak usah gitu lah. Tapi yang dibangun tuh akhlakul karimahnya. Menyentuh pendidikan dengan berbasis akhlak itu yang sekarang itu belum belum berhasil. Menjadikan orang cerdas oke, tapi menjadikan orang berakhlak itu saya lihat semakin menipis ya. Karena nggak ada contohnya. Tempat kita oh, contohnya sopo contohnya. Oh, ulama besar yang berakhlak ya. Sing di ya saja tidak berani menunjuk siapa. Hmm.
Ya, makanya jantung peradaban ini lebih dari sekedar transaksional. Ya, artinya transformasional tidak sekedar transaksional, yang oportunis, saling coba lomba-lomba mencari keuntungan enggak. Ya. Berlomba-lomba membangun kemaslahatan. Nah, baru eh, keberlanjutan rahmatan alam itu akan berjalan. Kalau enggak ya ya iso. Ya iso. Ya, kalau kita jenengan maju masuk ke kampung-kampung aja, iya sakit apa? Itu loh, ya, kehidupan orang itu. Allah mah di depan saya itu dekat saya ini ada rumah satu kali dua, satu keluarga, tiga kali empat, dua keluarga, bahkan ada yang tiga keluarga. Saya lihat iki piye. Hmm. CSR-nya gimana? CSR-nya CSR siapa? Nah, ini. Nah, makanya, nah, ini kalau kita bisa membuat mindset manusia madani, ya, manusia madani itu intelek dan wisdomnya itu harus menyatu. Yang kita mungkin intelektual kita mungkin dia pikir kita itu tinggal dibangun OB tadi itu. Ya, daya pikir kita, intelektual kita itu gimana cara menjadikan dia lebih kritis, ya. Sistem OB, ya, jadikan masa siswa itu jadi subjek, ya. Sehingga kalau dia punya subjek, dia punya wawasan, ya, insight-nya juga bagus. Nah, karena wawasannya banyak. Hmm. Dan Anda bisa bayangkan orang yang terbiasa bicara, diskusi, berdebat itu, makanya pemahamannya terhadap segala permasalahan jadi bagus. Ya, misalnya orang-orang orang-orang yang anak muda kritis itu karena dia dibangun di dalam sistem organisasi yang baik. Ya, gak mungkin orang duduk muncul tanpa pernah berorganisasi yang ngomong nggak jarang. Ya, pasti dia mesti ikut dalam organisasi. Hmm. Jadi dia pikir itu intelektual itu ya hanya di dengan cara OB tadi yang saya katakan. Nah, OB itu memaksa orang untuk membaca, membaca dan membaca. Ya, diskusi, diskusi dan diskusi. Ya, nah sehingga eh, wawasannya bagus, tingkat pemahamannya juga bagus itu. Akhirnya ya mungkin sekarang itu melihatnya eh, apa ya Rocky Gerung terang ya mas apa tuh dominan sekarang. Nanti kalau muncul manusia ulul albab ini jadi mungkin banyak Rocky Gerung baru itu. Ya, ya. Oke. Kemudian ya hat itu ya hat dan wisdomnya itu kebijaksanaan perasaan itu harus dibangunnya ya dengan cara spiritual agama, ya, kedekatan, ya, interaksi, ya, taklim talim, ya. Kalau dalam keyakinan agama Islam, ya, orang berilmu itu eh, 700 derajat di atas orang yang tidak berilmu. Orang berilmu itu 700 derajat tingkatannya dibandingkan orang tidak berilmu. Dan satu derajat itu ukurannya 500 tahun perjalanan cahaya. 500 tahun, Mas. Sampai, hmm. Sak derajat itu setara dengan 500 tahun perjalanan cahaya. Jadi orang berilmu itu tingkatnya dhuwur. Ulama itu makanya Allah mengatakan ulama itu wakilku di muka bumi. Ulama itu orang yang berilmu. Sekarang memang orang banyak mengklaim ulama, tapi belum tentu dia itu ilmu. Karena banyak sekali ya, kalau di dalam ta'lim itu dikatakan nanti di zaman itu nanti ada orang berilmu tapi
tujuannya untuk cari duit. Sekarang terjadi toh untuk kepentingan dunia maksudnya. Ilmu untuk kepentingan dunia dan ada orang yang merasa ber, anu, ulama tapi saja rendah ilmu. Wah, saya suka yang ngaku ulama tapi nggak punya ilmu. Karena banyak dan orang berilmu untuk kepentingan dunia. Sehingga ketika itu muncul perasaannya mesti nggak terasa. Ya, kepekaan itu akan kepekaan itu akan jadi tumpul ya. Karena kepentingan dunia itu akan cenderung menjadikan orang oportunis. Nah, ketika oportunis ya cari keuntungannya tuh. Sehingga eh, urusan spiritual itu narip yang berani. Wah, nah aku ini tarifku semini. Nah, suka gitu. Hmm. Nah, coba Anda bayangkan. Ketika kepekaan mati, yang muncul apa, Mas? Ya, Pak. Loh, nek kepekaan mati sih muncul apa nek kepekaan? Oh, yang muncul lah kepekokan tuh, Bu. Ya, karena banyak orang pekok, nah, orang yang tidak peduli gitu loh. Ya, antar sesama tidak peduli. Sekarang kan sudah mulai tuh antar tetangga ya nggak peduli lagi, nggak ngerti apa yang terjadi, what's going on in our neighbor. Our neighborhood is very, ya seperti itu ya, tidak very close anymore. Ya, wis ra ngerti ra paham sekolah ning kaya ning Londo lah kira-kira. Kalau di barat itu mbok tetangga nek ade ra gelem gabung ora apa-apa, ora masalah. Serawungnya nek ana masalah ya telepon TV, ke polisi. Pak polisi, tonggoku ngene-ngene ya. Nggak polisi datang itu. Kalau tempat kita ya mungkin ada nggak ada ya rasa gitu Mas. Merasa hidup di dalam dunia individual itu. Mungkin kalau di perumahan gimana? Iya Pak, sudah mulai terasa Pak. Rasa sekali ya. Dulu saya pernah di perumahan tuh, Pak. Di perumahan sampai sampai nganti satu sama lain nggak arang ketemu orang Serawung tuh ngerti ini cuman RT tuh RT aja atau hanya membahas tentang apa ya Pak, tentang misalnya tentang persoalan persoalan itu jarang kali dibahas, ada apa tuh salah masalahnya, oh ya wes rampung, nah gitu aja. Nah sampai saya kemudian saya tanya, saya Pak, jenengan tuh griyannya pundi ya Pak? Loh, pripun tuh? Wah, griyannya ngajeng jenengan. Waduh, astagfirullahaladzim. Sampai gitu, Mas. Kalau saya bilang sama istri saya, eh, besok kita pindah aja ya. Adik gini ning perumahan kok saiki dadi aneh. Anu. Sampai tidak kenal satu sama lain gitu. Nah, sekarang makanya sekarang tinggal saya balik lagi ke kampung orang tua saya toh. Ya, malah karena di kampung itu kan variatif ya Mas ya. Nah, kalau di perumahan kan relatif sama kan. Kalau ini variatif ya. Nanti ada have dan the have not kan di sini eh, macam-macam lah gitu. Itu meh rukun saya. Ini kan sekarang itu masih ada pertemuan membahas 17 Agustusan. Apakah 17 Agustus ini di depan rumah saya ini saya itu di depan saya. Ini di terasa itu ada rapat RT itu ya sampai nanti membahas tentang apa eh, mengolah sampah sendiri, membahas tentang apa tuh penghijauan gitu tuh. Nah, saya muncul di sini. Saya rumah rumah saya di perumahan saya jual. Saya pindah ke kampung saya. Ya, nah, ya kalau kok jadi gini, ya sayangnya saya. Ya akhirnya muncul lagi kepekaan kita, kepekaan kita muncul itu. Nah, tapi kalau di perumahan orangnya banyak terdidik ya, Mas. Rata-rata apalagi terdidik biasa urip ning luar negeri, wah tambah mumet nih. Ya, oke.
Makanya Indonesia itu ya sebenarnya menginginkan masyarakat yang madani seperti ini. Hard wisdomnya itu jalan, intelektualnya jalan. Nah, makanya tadi malam tuh saya tanya, etnis kita di Indonesia ada berapa? Ada 1.500. Wah, Anda bayangkan etnis yang ada di Indonesia itu ada 1.500. Hmm, ratusan katanya. Lalu bahasanya ya ada 700-an Pak. Ya, sebenarnya sembayang gitu. Kalau wisdomnya nggak ada kira-kira piye no, no. Ambiar Pak. Ya. Padahal kita ini sekarang itu kan eh, alam alam kita yang sangat kaya raya, Sugih Ramekaka itu kan banyak persoalan kan. Ya, dan kita kan pernah ditunjukkan bagaimana air itu air bah itu menghabisi banyak kota, ya, banyak kampung ya, yang terjadi di mana tuh Mas? Di Sumatera itu. Hmm. Itu kan kejadian yang dahsyat itu. Hmm. Lalu apakah persoalannya selesai? Enggak toh, dia belum selesai juga toh. Lalu kan mestinya lalu bagaimana kita misalnya bagaimana kita mensikapi industri kayu itu? Kan industri kayu itu ada. Di Jogja aja masih ada industri kayu, ngambilnya dari berbagai daerah itu. Industri untuk apa? Furniture itu. Lalu apa yang perlu dilakukan? Apakah kita harus menemui kayu di hutan atau kita harus menggunakan tanaman hutan industri? Ya, misalnya kayu-kayu apa yang cepat tumbuh itu, Mas? Kayu apa yang kayu putih ya? Kayu apa, Mas? Saya lihat di Magelang kayak kayu 2-3 tahun itu bisa ditebang lalu jadikan apa gitu. Itu kayu-kayu itu kan kalau ada teknologi yang bagus kan bisa dibikin cari teknologi yang bikin menjadikan diawetkan sedemikian rupa sehingga kayu itu punya kekuatan sama setara dengan jati. Atau bagaimana mungkin ya ke depannya yang perlu kita cari kan teknologinya supaya kita tidak perlu menebang kayu-kayu besar-besar yang ada di hutan itu. Sekarang tuh yang saya khawatirkan ya di Papua itu nanti. Papua itu masih mendingan masih ada hutannya. Ya sontek itu kok. Ya. Kalau di Sumatera itu perasaan saya udah hampir ya apa ya hampir habis apa. Ada yang tinggal di Sumatera nggak? Saya Pak Munira Oh, gimana itu Mas? Nggak. di Aceh, Pak. Oh, Aceh itu coba yang dulu pernah pernah kena air bah itu kan, Banjir. ya kan itu Ya, Pak. yang digunduli yang di atas kan, Apa, Pak? yang digunduli kan di atas kan, sehingga air itu air bah itu kan muncul dari atas lalu menghabisi Iya, anu Pak. kampung-kampung dah itu. Iya, Jadi Pak. itu kan pegunungan Bukit Barisan ya betul ya masuk kan. Kalau yang di Aceh Tamiang saya kurang tahu dari Hmm. gunung apa aja sih, Pak. Tapi mungkin bisa jadi dari situ. Tapi ada juga yang lain kok. Iya, ya artinya udah ya pengundulannya itu memang udah masif lah ya kayak gitu, udah masif sekali. Nah, makanya coba sekarang kita kembali pada diri kita. Ya paling ada 5 ini poin ini harus kita bangun sekarang. Kemudian kita bangun anak-anak kita ya supaya mereka itu bisa menjadi leader betul, leader sejati di tengah masyarakat yang lebih cerdas, mengayomi, berani ya mengambil keputusan ya karena punya ilmu, punya wawasan, punya pemahaman, punya perasaan, punya kebijakan ya.
Kalau orang punya ini 5 ini nggak mungkin orang tega untuk menggunduli segitu ya. Membuat pabrik yang kira-kira akan apa, merugikan banyak orang lalu menghasilkan limbah yang berlebihan, limbah-limbah kok rusak itu, limbah-limbah yang merugikan ekosistem gitu. Kan sekarang banyak industri pakai kimia itu kan limbahnya kan merusak ekosistem kan. Sebagai bahkan laut kita itu, laut Pulau Jawa terutama itu kan terkena dampaknya dari industrialisasi kan tinggi juga tuh. Sehingga ikan-ikan di 2 kilo dari darat itu mungkin sudah apa, terkontaminasi itu. Mungkin ikan-ikan yang dicari yang mungkin tidak terkontaminasi mungkin jauh dari laut, dari darat. 10 kilo dari darat misalnya gitu. Jadi kalau 5 kilo dari anu mungkin sudah terpengaruh, tercemar juga. Pokoknya mau cari ikan yang bagus-bagus ya daerah timur sana itu, di Maluku itu ikannya bagus-bagus. Nah, oke. Ya, semoga insya Allah lah kita semua ingin jadi manusia ulul albab ini ya, yang punya daya pikir yang cerdas, wawasan yang luas, pemahaman yang dalam, perasaan eh, yang apa enggak, lebar ya, seluas samudra, ya, kebijakan yang sedalam samudra, insya Allah. Hanya manusia itu ya, ya, moral babdi ada 3 base karakter, base leadership, dan base knowledge. Base knowledge itu ya tadi itu dia pikir nanti base leadership itu ya karakter wisdom ya, ya leadership ya kepemimpinan, wawasan, insight, dan itu hanya terlibat di dalam organisasi. Ya, misalnya dengan mungkin saya sudah bekerja ya Pak. Terus sampean bisa ya ikut terlibat di RT, RW, apa organisasi profesi, ya, untuk mengasah kepemimpinan kita itu. Ya, ya, kalau di kantor juga berani ya berpendapat ya, membangun kolaborasi supaya tampil berbeda. Ya. Namanya base karakter. Nah, nah, supaya coba anda jangan punya pengetahuan yang bagus ya, dan kepemimpinan yang bagus. Ya. Kemudian karakternya dia menunjang ya, ya jadi anu tuh manusia yang diharapkan masa depan gitu Mas. Ya, tapi biasanya kalau nulisnya bagus, leadershipnya bagus, karakternya ya mestinya bagus. Karena ilmu itu mestinya membentuk karakter manusia. Kalau ada ilmu kok tidak membentuk karakter manusia, berarti dia tidak paham tentang ilmunya. Kan orang-orang yang memahami ilmunya, memahami ilmu kan dia akan menyadari, Allah itu ternyata maha, maha segalanya. Karena orang-orang yang memahami ilmunya itu kan dia ingin cenderung untuk membaca, kan, membaca, memahaminya. Ternyata semakin dalam, semakin dalam, semakin tampak bahwa ilmu Allah itu semakin luas, semakin luas, semakin luas. Ya. Hmm. Oke. Ya. Makanya nanti ya makanya pendidikan kita ini ya, pendidikan yang mestinya berbasis 3 ini. Ya. Oke. Kalau di kalau di kalau di UI ya, di UI itu kalau saya di UI ya, nah, mahasiswa itu kemudian saya bilang, anu, saya apa?
saya dorong untuk organisasi kan, lalu muncul organisasi-organisasi itu kan. Boleh kalian tuh masuk internal organisasi atau eksternal organisasi. Eksternal organisasi misalnya HMI, GMNI, ya itu eksternal. Atau kalau Anda ingin jadi seorang pengusaha ya ikut HIPMI, ya, Pak. Tapi kalau internal ya udah di organisasi kemahasiswaan, macam-macam organisasi itu terlibat dalamnya, thinking ya, diajak diskusi, kon ngomong kan gitu, ya di anak-anak S1 itu. Nah, yang belum punya itu santenisasi. Saya berharap ada santenisasi setahun. Saya bilang sudah saya ngomong, Pak bisa nggak santenisasi setahun? Nah, tiap anak masuk setahun udah tahu situ, nanti gantian. Ya tahun kedua biarkan mereka kos di luar tempat. Tapi sudah ada ada pemahaman yang kira-kira pemahaman dasar paling tidak ya. Ada karakter dasar yang ingin dibangun di UI itu. Dan itu yang sekarang saya belum melihat. Sekarang tuh standarisasi hanya 1 hari ya, 1 hari 2 hari kan ya tidak terbentuk ya, sulit membentuk karakter. Hmm. Ada ada beberapa program memang, tapi nggak lama. Kayak pesantren kilat ya, namanya kilat yang kilat biar hilang. Ini nggak usah kilat-kilatan, harusnya ya jadikan satu. Ada sistem yang memang ada sistem yang harus dibentuk. Dan, hmm. Nah, hanya ya kalau kita ingin membentuk apa, kalau UI kan minta menjadi pemimpin yang menjadi intelektual yang anu berkarakter gitu. Yang intelektual berkarakter itu ya harus ada didorong masuk organisasi, didorong untuk berpikir kritis dan didorong untuk mengasah wisdomnya itu ya dengan pesantrenisasi itu. Ya, oke. Nah, bagaimana membangunnya, Mas? Ya, ya membangunnya ya itu tadi learning proses. Kak. Sekarang kita ini kan learning proses nih, learning proses. Lalu keterlibatan. Anak-anak itu dilibat, tidak diskusi, tidak omong-omongan, diajak didorong di organisasi kan gitu. Kayak tadi saya katakan tadi. Hmm. Saya omong, diskusi, berpikir, berbeda pendapat apa yang nah, kemudian mereka kita ajak terlibat di dalam masyarakat. Oh, ini kan jadi ngerti ya, anak IP itu ya, saya bawa ke pinggir hutan ya di daerah hutan-hutan itu dia ketemu masyarakat tuh yang ada di pinggir hutan itu. Ya dia menyadari, oh ternyata di Indonesia itu ada ya orang yang hidup dalam kesederhanaan yang sangat luar biasa. Dan mereka bahagia. Kan belum tentu kebahagiaan itu diukur dari apa, berapa yang kamu miliki. Hmm. Ternyata dengan dilibatkan mereka di tengah masyarakat real itu mereka menyadari. Lalu mereka terbiasa ya hidupnya. Karena saya bawa berkali-kali kan, jadi mereka sadar. Nah, muka-muka jadi karakter. Kalau istiqomah itu kan jadi karakter. Terbiasa hidup dengan orang yang orang apa namanya eh, orang biasa ya, ya. Tidak milih-milih bergaul dengan orang, tidak milih-milih yang kita bisa mengikuti ya kalau bergaul dengan kelompok A ya kita ikuti level cara berpikirnya ya di situ kita juga bisa memberi masukan kan gitu. Jadi kayak kita ini misalnya bercerita tentang kereta api, nah gitu, kereta api, inilah kereta api, kota ini, ya, wah cerita itu kognisi ya Pak. Nah, gimana supaya mereka itu memahami kereta api? Nah, lalu kita suruh suruh mereka membuat presentasi, mereka membuat prototip tentang kereta api, lalu mereka bercerita. Oh, ada keterlibatan kan dia baca, oh yo bagus sih kereta api ini. Oh, jalannya tuh diatur begini ya, udah masuk masuk ke afektif itu udah.
Udah, kemudian kita bawa ke kognitifnya. Yuk, adik, ke kereta api sungguhnya. Wah, ke kereta api, masuk ke stasiun, dilatih. Caranya nggak tuku karcis gini loh. Oh, karcis begini. Nanti ngantrinya begini. Ini ada garisnya. Oh, begini. Lalu ayo bareng-bareng naik kereta. Nah, sekarang duduk sesuai dengan nomornya ini nomornya. Konatif. Itu namanya konatif education, cognitive belief ya. Jadi muncul cognitive belief, affective belief dan cognitive beliefnya tuh masuk. Nah, kita orang no, cognitive ini cognitive belief, affective belief kok tuh seringkali tidak sentuh, apalagi cognitive belief. Nah, makanya untuk kita ini nanti ada ini Wong Songo ya Mas ya, ya Pak, ya Bu ya. Pak Ibu. Ini ada 9 orang ya. Iya Pak, ada 9 Pak. Coba 9 orang dibagi 3, nanti presentasi ya. Boleh Pak. Topiknya apa Setelah tuh Pak? topiknya bebas berkaitan dengan ini. Baik. Ya, toh, saya nggak usah menentukan dan silakan memilih seluas-luasnya, sebaik-baiknya, ya, sesuai dengan keinginan kelompok yang terserah kelompoknya 3 kelompok ya. Nanti untuk pertemuan yang ke berapa? Kita tuh 7 kali pertemuan tuh, pertemuan ke anu 5, 6, 7 berarti. 5, 6, 7 Pak. 5, 6, 7. Ya supaya saya kasih waktu spare lah supaya menyiapkan. Yang tahu ya sebagus-bagus. Oke ya, terserah milih kelompoknya yang lama terserah monggo. Ya sampean cocok yang siapa ya monggo. Saya penting telu-telu gitu. Oke. Baik Pak. Oke. Untuk coba bentuk tim kelompoknya Pak. Ketuanya siapa saya nggak tahu. Ya monggo. Nah, jadi dari makanya kenapa kok saya bilang tadi ilmu itu mestinya jadi karakter ya karena itu tadi. Karena harusnya ada sistem pendidikan yang dari learning proses membangun sikap, sikap itu ada keterlibatan, yang dilanjutkan ada keterlibatan, ada role model situ, ada diskusi dan sebagainya, lalu akan mendorong masuk ke menjadi perilaku. Nah, ketika jadi perilaku tetap di-maintain, ya itu akan jadi sebuah karakter istiqomah maksudnya. Nah, ya tadi misalnya kita, yuk kita ramai-ramai menyadari perlunya ada keberlanjutan hidup ini ya. Lalu kita apa ini? Makanannya ditata. Nah, sekarang ada loh organisasi ya peduli makanan berkelanjutan. Saya juga eh, saya kan membimbing orang yang memang hidup di model itu. Nah, sekarang dia menjadikan objeknya itu jadi disertasi. Ya, oh ternyata ono ya Bang, orang yang peduli ya tentang keberlanjutan itu. Ya dari isunya healthy food, ya isunya healthy food. Itu ya, ya menarik ini ya. Ada komunitasnya gitu. Nanti kan mereka tuh sadar bahwa sehat itu penting. Tapi tidak hanya sudah sadar, kemudian dia melakukan sesuatu. Makanya dia beli produk-produk khusus yang dibuat oleh kelompok itu. Ya, karena kelompok itu menyadari perlu punya kesehatan toh. Nah, mereka buat produk-produk yang memang punya yakin ini produk yang sehat gitu. Tas. Ini yang saya ceritakan tadi. Learning proses itu yang untuk diteruskan itu harus ada role modelnya. Misalnya ya Mas ya, maaf ya ini ya, pikiran saya misalnya. Ketika saya membangun karakter building proses, saya kan bikin karakter building sampai 7 semester.
Saya bicara kamu nanti ya jadi gini, jadi gini, jadi. Saya kan mau tidak mau saya harus bicara nih. Saya kudu, saya harus peduli dengan kepangkatan saya. Ya, makanya saya akhirnya saya jadi profesor. Supaya saya bisa jadi role model. Aku ngomong apa sih? Bapak saya betul anu, betul apa? Pangkatnya rada dulu so. Ngono. Bapak sekolah orang rampung. Pripun niku. Apa itu tadi udah jadi role model. Karena kita ingin mencetak orang yang anu kan lebih bagus kan. Nah, itu. Ya, makanya harus harus konsekuen di situ. Makanya kalau kita sekolah, S2 anak, jangan sampai nggak rampung mas. Gue nek sekolah di anak lah, akhirnya rampung, takon ya bapak ora rampung, ngomong ngomong rampung. Kelakon lah itu, kelakon mas. Saya punya anu teman dosen sekolah ra rampung, anaknya ya jadi ra rampung, ra gelem mau bapak ora rampung, aku ora rampung. Lha pun wis. Hmm. Makanya kalau udah punya anak itu harus jadilah role model, berpikir positif, jangan memberi contoh yang buruk. Ya, kalau kita ingin anak kita baik, jadilah kita yang terbaik. Tidak bisa tidak, jadilah ibu yang terbaik. Saya sehingga jadi contoh anak ini. Karena abang merah kuning hijau itu tergantung orang tua kan. Nah, jadilah orang tua yang baik. Jadi pemuda. Nah, ketika kita menjadi role model, ada desire di sana. Desire itu hasrat, niat kuat dalam diri dari anak-anak itu. Karena apa? Anak, karena kita ada keterlibatan diskusi, ya, anak diskusi, ya. Sampai sekarang tuh saya sama anak-anak itu ya, itu masih berhubungan itu, masih bahasa itu. Ya ngopi bareng takon saiki piye wis gawe opo jalan. Nah, nah. Jadi itulah caranya mungkin menjadi akhirnya menjadi sebuah karakter ya. Mungkin kita lihat mungkin mungkin tidak hanya kita yang punya pengaruh ya kan banyak yang pengaruh. Ya paling tidak tugas kita itu memang harus menjadi role model, harus harus involvement ya terutama anak-anak kita harus involve ya. Kalau mahasiswa, kalau dosen harus gitu. Nah, kemudian supaya desire-nya itu muncul, desire untuk berubah. Hmm. Hmm. Makanya kemarin tuh ya, anak-anak itu ya saya ajak, anu, ayo kita anu apa, conference internasional ya. Oke, nanti yang ngomong kamu ya, nanti aku tak kasih anu, kasih apa, kasih ngantarnya aja. Hmm, siapa? Wah, nek wong nom-nom bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada wong tua tuh mas. Kan anak saya dengan itu mesti Inggrisnya udah api. Kalau saya yudong aidong es oke ya, yudong aidong oke, ngono wae nek aku. Yang penting kabeh udah paham. Kebutuhan itu. Orang kita itu kadang-kadang berbahasa asing itu rada isin-isin itu. Ya. Rasa isin. Wong Singapura itu ya bahasa Inggrisnya ya bahasa Inggris ala Cina tuh. Ya good morning lah. No. Good morning. Dan, jadi kita nggak usah takut. Itu bukan bahasa kita, ya. Bukan bahasa kita loh itu. Makanya kita nggak takut. Bahasa Wong Jawa ya Inggris Jawa ya rapopo. Good morning. Wong Sumatera bahasa ya logatnya Sumatera ya nggak apa-apa. Orang Madura ya logatnya Madura, rapopo mas. Yang penting berani tampil untuk bahwa orang sana itu tidak pernah menghina gitu orangnya, tidak pernah apa ya membullying lah. Orang-orang kita ini yang suka membuli, membuli itu. Oke, karena ya tadi karena cara berpikir kita masih superior subordinate, masih memandang adanya perbedaan antara si kuat dan si kuat dan si lemah, si miskin dan si miskin dan si kaya itu masih ada kuat tuh dari diri. Apalagi penguasa dan bukan yang berkuasa, wah tambah masih power distance-nya tinggi ya. Makanya keadilan itu ya sulit buat kita. Ya.
Ini kalau kita ngomong tentang sesuatu yang bagus tuh rano contohnya Pak, jangan rano contohnya. Tapi kalau kita mau berubah ya mungkin kalau akhirnya kita jadi contoh. Hmm. Hmm. Oke, jadi kita saya baca nih. Nah, nah ini Mas, ya. Kalau kita mau jadi Masyaul Albab itu ya ini self value ya, maksudnya itu eh, nilai-nilai spiritual itu tetap dijaga, ya, jaga saling mengingatkan, saling ya dalam satu komunitas itu ya. Kemudian eh, ada explain learning proses. Ya tadi itu proses kita tuh ada kayak learning proses ini terlibat nanti teruskan nanti antara lu ada apa bicara diskusi ya kemudian kita ada niat untuk coba untuk bicara di apa di lebih luas lagi itu itu namanya experiential learning process ya ya proses pembelajaran yang berbasis experience. Jadi kita melakukannya itu. Jangan hanya seperti di sini misalnya gitu. Nah, untuk apa ya? Nanti akhirnya untuk mendapatkan supaya karakter kita, leadership kita, knowledge kita itu ya lebih insightful, impactful gitu. Ya, saya jam biru Mas. Jam pinten Mas? Ya yang Setengah penting. sembilan. Eh? Ya oke. Saya mengatakan, yuk kita diskusi sekarang. Itu enggak yang belum diskusikan. Ini saya tuh udah buat satu lagi tuh nih di ini loh. Kok itu hilang? Itu tak muka-muka hilang-hilang misalnya. Tak boleh aneh sih kayak. Saya Ustaz. Oh, enggak ada, kok enggak ada. Hmm. Oke, kelihatannya ya, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, jadi wirausaha kita itu ada di mana? Ya, ada semua sih sebenarnya. Ya, berbasis tujuan usahanya itu hanya sekedar untuk bertahan hidup itu ya UMKM mikro-mikro itu kan hanya untuk hidup aja, bukan untuk menjadi mengakumulasi kekayaan. Tapi apa yang kita pelajari di perguruan tinggi itu dalam rangka untuk mengakumulasi kekayaan. Jadi kan cara yang diomongkan perusahaan gede-gede itu dan gede lalu ukurannya itu adalah ini maju tidak maju itu ketika financial performance-nya tambah banyak tambah banyak meningkatkan saham dan meningkatkan harga saham kan gitu tuh. Itu ya karena omongan bisnis sekarang tuh bisnis modern memang begitu itu ya orientasinya ke kekayaan. Nah,
itu ada yang di pinggir. Ya. Tapi kalau kita ingin bicara keseimbangan, keberlangsungan, ya ada di tengah. Orientasinya prosperity. Ya. Prosperity itu ya kita semuanya membutuhkan keberlangsungan. Ya, sehingga ya standar kerja, budaya kerja, orientasi usaha, tujuan usahanya ya mesti harus punya mindset yang berbeda. Eh, Makanya kadang-kadang saya mikir, kalau orientasi kita tuh yang orientasi kapitalistik, iya cara nih, gimana cara kita mau membangun sustainability? Agak susah. Ya. Nah, sekarang itu kan yang terjadi di Indonesia itu kan anggaplah ya sistem usaha besar itu kan semuanya menggunakan logika modern toh. Ilmu-ilmu yang ada sekarang ini kan. Dan semuanya berakhir pada tujuan akumulasi kekayaan. Coba jenengan yang bekerja di buah UMN, bekerja di perusahaan swasta. Tiap tahun itu yang dilihat orang usahanya sukses itu kenapa? Yang diukur kan akumulasi kekayaannya, bukan masalah membangun kemakmuran. Itu orientasi usahanya orientasi keuntungan. Orientasi usahanya kalau yang hijau itu kan membangun ekosistem, saling menguatkan. Nah, kalau yang properti itu kan orientasinya ke objek. Kalau yang hijau ini orientasinya ke subjek. Kalau yang food itu ya orientasinya untuk hidup, sekedar untuk hidup aja, ya objek lah. Ya. Makanya kalau jangan lihat UMKM itu ya subsisten ngono, wah, tidak tumbuh-tumbuh. Ya, tetangga saya ini belakang saya, depan saya jualan jualan ronde, di belakang saya itu jualan bakso, ya jualan uang semuanya, jualannya ya kan dari dulu sampai sekarang ya gitu aja, ya didorong ya karena mindsetnya ya masih yang penting urip, nah tangan yang penting nunut urip pak, alhamdulillah ya bebas dari kelaparan, ya kayak gini-gini kan ya wes lah. Ya, gimana lagi. Ya, tapi ada yang bisa dikembangkan lagi menjadi masuk ke ranah kapitalistik ya ada bisa. Ya. Tapi ke ranah prosperity ya lebih bagus lagi. Mestinya ketika kita menggunakan nilai-nilai Pancasila itu, maka bisnis itu ada arahnya kepada prosperity sebenarnya. Karena kita mengolah banyak bangsa dalam satu negara. Banyak bangsa loh dalam satu negara. Sehingga coba Anda bayangkan banyak bangsa dalam negara lalu kita rebutan kekayaan. Kekayaan kita yang namanya kekayaan kan terbatas. Hmm. Makanya kita sering kali kan melihat keributan-keributan yang di tengah masyarakat tuh kan kelompok-kelompok itu karena saling tidak puas lalu ribut. Ini standar kerja ya. Banyak sebenarnya kita itu sebagai umat beragama itu ya standar hidup itu ya harusnya yang bisa yang di tengah itu prosperity itu. Karena tugas kita adalah menebarkan maslahat. Mission accomplishment kita itu kan sebagai khalifah fil ard itu apa? Sebagai khalifah fil ard itu bukan mengakumulasi kekayaan. Akumulasi kekayaan itu tidak hanya akumulasi ilmu, ya kekayaan, ya kesempatan. Tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah bagaimana apa yang kita peroleh itu
anugerah dari rezeki dari Allah itu, kan itu rezeki dari Allah itu adalah untuk apa? Untuk kita tebarkan menjadi sebuah maslahah, ya, dalam rangka menciptakan rahmatan lil alamin. Karena rezeki Allah itu kan ada 4 ya, tingkatannya. Ada rezeki ridho Allah ya. Kita tuh ya, apapun yang kita niatkan harus mencari ridho Allah. Sekolah ya rezeki itu rezeki untuk mencari ridho Allah aja. Ketika kita punya ridho Allah itu, maka insya Allah kita juga dapat rezeki kesehatan. Kenapa? Karena kita ridho. Orang ridho itu harus berpikir hal yang terbaik. Sehingga makan pun juga disesuaikan sehingga tetap menjaga kesehatan. Orang yang ridho itu pasti punya rezeki anak soleh. Karena apa? Karena orang-orangnya akan selalu ingat, ya, tidak akan selalu lupa bahwa harus apa yang harus dilakukan, yang sesuatu yang terbaik, ya, standar hidup yang terbaik, ya, standar kerja yang terbaik. Sehingga kalau orang-orangnya itu dapat anak soleh itu ya wajar. Nah, yang terakhir itu adalah rezeki harta. Hmm. Harta itu yang paling rendah sebenarnya. Tapi sekarang itu orientasi orang semuanya rezeki harta. Makanya ketika rezeki harta jadikan utama, ya akhirnya ribut. Tapi ketika rezeki Allah itu jadikan utama, makanya rezeki anak soleh, rezeki sehat, rezeki harta itu dapat semua itu. Karena saling berbagi, ya, saling saling berbagi itu, saling mendistribusi, saling menguatkan, ya, dalam rangka membangun kemakmuran bersama, dalam rangka membangun keberlanjutan ekosistem kita ini. Dan ini hanya eh, mestinya orang-orang pintar itu, orang-orang berpengaruh ya mestinya arahnya ke hijau. Ya. Kalau orang-orang yang sederhana yang hidupnya di hutan-hutan itu, mereka juga nggak merusak apa-apa loh, karena dia itu hanya mengambil di alam itu apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Kalau kita kan seringkali orang masyarakat modern itu kan dengan ilmunya tuh diajarkan supaya kita bisa mengeksploitasi yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Coba Anda coba dilihat tuh orang-orang, ya, orang-orang yang masih terbelakang, ya, kita orang menganggapnya terbelakang ya, di hidup di hutan-hutan itu kan tidak merusak hutan di sini. Hmm. Beda dengan kita yang udah modern ini, ketemu hutan mah hutannya digunduli itu atas nama apa? Maksimalisasi keuntungan. Mereka nggak mikir berkelanjutan apa urusan lain. Nah, dan begitu. Makanya ya kalau kita pakai karakter Indonesia ini mungkin ya spiritualis, kasih sayang, kekeluargaan, gitu. Ya Indonesia mesti makmur, Mas. Karena kita membangun Indonesia dalam bentuk green ecosystem, membentuk tadi kan CSR ya. Orang Indonesia itu CSR itu bukan hal yang baru, sistem CSR, karena kita kan dibangun dalam kekeluargaan. Ya, CSR itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Ya, apalagi agama kita ya mengajarkan ya 40
keluarga di sekitar kita itu adalah tetangga kita, ya, yang perlu kita ayami, yang kita santuni. Kalau kita punya makanan yang makanan yang baunya sampai ke tetangga kan kita sunahkan untuk berbagi, ya toh. Jadi CSR itu bukan konsep yang apa ya, yang baru bagi kita. CSR itu jadi baru bagi orang-orang yang hidup dalam dunia individualistik. Kita kan kolektif, ya. Individu. Ketika mereka memang hebatnya di situ ya. Allah itu memberikan memberikan kita bikin apa ya, rezeki pada mereka itu. Ketika mereka sampai pada level self aktualisasi kan, dalam Maslow itu kan tertinggi actualization kan, self actualization. Lalu muncul filantropis loh. Lalu ingin berbagi. Hmm. Ya, berbagi itu muncul di situ. Hmm. Itu bagusnya. Lalu muncullah ya apa ya apa eh, dana-dana sosial yang dari Bill Gates, dana sosial dari ya orang-orang sugih-sugih, mereka tuh ala siapa ya yang sugih itu, Bill Bill apa Steve Jobs itu. Coba sampean baca-baca itu kan ada dana sosial tuh. Hmm. Kalau kita dana sosial itu dibangun tuh rasa sejak kita kudu sugih sih, sejak kita biasa saja ada dana sosial itu, ya. Mestinya kita di tengah masyarakat, coba di tengah masyarakat itu ada namanya, di kampung jenengan tuh mesti tiap bulan ada seliler apa untuk orang miskin, untuk orang meninggal, untuk orang apa gitu kan. Ada kan, ya, dana-dana sosial itu. Hmm. Kemudian ada namanya sodako di masjid, macam-macam. Sekarang ada Jumat bergas, apalah semuanya. Nah, ada semua. Nah, yang semuanya itu tidak akan mungkin muncul di dalam karakter kapitalistik itu. Kapitalistik itu ini orang tidak ada keuntungan bagiku, ngapain saya memberikan sesuatu bagi orang lain. Nah, makanya sekarang itu kan di negara barat pun sekarang sedang anu kan, sedang apa tuh, sedang booming kaum mualaf ya, karena melihat tatanan masyarakat Islam itu anu apa tuh, kok saling berbagi, saling guyup, humble gitu kan. Nah, mereka lalu merasa hidup itu tidak sepi lagi. Hidup tuh jadi punya ada isinya. Lah hidup di negara kayak gitu tuh kita jadi anu loh, sangat sepi loh. Makanya banyak orang stres. Ya kalau kita hidup di negara kayak gitu kan, lalu kita mesti mencari komunitas kita orang Indonesia gitu. Lalu ya kita nggak butuh stres karena kita punya apa, punya komunitas Indonesia. Hmm. Tapi coba kalau orang Indonesia yang sudah tua-tua itu kasihan sebenarnya. Dia nggak punya teman, Mbak Bali ya Allah. Pak, Mbak pulang aja ke Indonesia supaya nasi ngopeni ya. Ya. Kalau yang tua-tua itu yang sakit, kasihan. Hmm. Makanya sebenarnya ya eh, ilmu apa tadi CSR, pembangunan berkelanjutannya jadi dengan karakter Indonesia aja jadi sebenarnya ya sangat tune in ya dibandingkan karakter kapitalistik ini sebenarnya. Tapi di barat kok bisa maju ya, Pak? Kok bisa jadi? Di barat itu bisa jadi karena anunya apa, sistem kontrolnya kuat. Kan mereka punya keinginan untuk bereksploitasi alam itu kan sangat besar ya. Tetapi karena mereka itu dibangun oleh bangsa negara berbasis demokrasi, di mana regulasi itu harus dijalankan dengan ketat, dengan seimbang, maka ada ininya, ada group pressure-nya. Misalnya di sana tuh ada namanya apa, Greenpeace ya, Greenpeace, kemudian organisasi apa yang ini mengawal terus, ya, sehingga mereka mau tidak mau harus menjalankan seperti apa seharusnya. Di Indonesia orang wataknya itu udah bagus, tetapi karena cara berpikirnya kapitalistik, ya kan, di sekolah kan, ini negara-negara barat itu kan,
Ya, tidak ada sistem yang pengawasan yang bagus, akhirnya kita terjebak oleh apa pola-pola kerja yang eksploitatif. Ya kabeh iso dikompromikan. Ah, Kan sekarang tuh kan sampai di duit iso kompromi apa wae. Ya kan? Coba Anda lihat. Ya, masa Indonesia tuh ya coba lihat sisi kelima, keadilan sosial bagi seluruh. Itu kan sebenarnya keadilan sosial itu kan berarti kan tujuan akhir kita adalah menebarkan masalah. Ya toh? Kebaikan untuk banyak orang. Jadi orang itu semua diayomi apa itu itu punya punya apa tuh kesempatan untuk hidup bahagia tuh bukan saling berebut kekayaan sebenarnya. Nah, sekarang kan paradok ya, justru kita itu hidup di dari apa dari pajak rakyat hampir 80% ya. Lalu yang kekayaan kita kemana? BUMN kita kan banyak, ya toh? Dan itu bisa jadi sebuah aset yang bisa memberikan anggaran, mestinya anggaran yang bagus ya. Kalau memang itu dilakukan dengan cara baik, bukan sekarang kayak sekarang. Ya, apalagi tambang kita luar biasa. Ya, ya so, muka-muka kalian lah yang jadi manusia pemimpinnya. Nah, nah, makanya sekali lagi ya, kalau kita ingin jadi hijau, menjadi sustain ya, pandang manusia itu sebagai saudara, brotherhood. Tidak individual, oportunis. Ketika kita bangun manusia itu oportunis, semuanya akan oportunis, semuanya berebut keuntungan, semuanya berebut material, ya yang akhirnya yang berujung pada kerusakan pasti. Ya, karena semua ingin melindungi punya haknya masing-masing. Wekku, 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 ini wekku. Nah, ini sanggup wekku, wekmu, sangel sudah. Akhirnya terjadilah benturan peradaban. Hmm. Kalau seduluran kan tidak. Oh, butuhmu apa? Yuk berbagi. Oh, Amerika kan duwe iki, aku duwe iki. Indonesia duwe telo, Amerika duwe keju, yuk ijolan. Dan misalnya itu. Sehingga tidak mungkin ya ada benua yang namanya Afrika yang kayak yang miskin kasihan, ya tuh income di mana kesejahteraannya sangat rendah. Kemudian di Eropa tuh kesejahteraan tinggi banget. Tidak ada ketimpangan seperti itu kalau kalau kita melihatnya hijau ini. Ini kan sekarang kan luar biasa. Janganlah terlalu lihat dalam mana ya perspektif global ya. Indonesia saja. Hmm. Indonesia itu sebaran manusianya ya belum seimbang, income-nya per kapita ya masih disparitasnya masih tinggi. Karena kita ini masih di, di biru itu bukan di hijau. Oke. Monggo. Apa yang mau beri komen yang monggo saya dengarkan. Kalau tidak ada, kita besok Senin kuliah lagi ya. Ben, Baik, Pak. tenang. Siap, Pak. Oke. Dan 3 kali ya. Ya, Pak. Nah, nanti ujiannya kayak kemarin. Ujiannya nggak usah pakai, pokoknya dikerjakan di rumah saja. Ini lebih kelompok itu aja ya, berkelompok itu. Matur nuwun semuanya atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Betul nanti Senin malam, nggih. Ingat. Nggih.